Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami, Tuhan yang memberkati semua yang kami persembahkan ini, baik ketika kami memuji Tuhan, kami merenungkan firman-Mu yang selalu kami nanti-nantikan, dan bahkan juga memberikan kunci-kunci hidup berkemenangan kepada kami, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari teman-teman seiman khususnya yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan, supaya kita hidup tetap benar di hadapan Tuhan dalam menghadapi zaman ini tentunya. Nah, saudara, seperti sore hari ini juga kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Oktavia Dwi Kristiana di Purwodadi. Ya, ini sudah yang kedua ya. Jadi saya menjawab ini tidak bisa dalam satu kali jawaban. Kemarin sudah kita cermati menjawab pertanyaan dari Ibu Christine ini. Judul renungan yang kemarin mencermati tentang roh kegelapan. Karena pertanyaannya demikian. Jadi ada peristiwa pembunuhan tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, saudara. Jadi ternyata yang ditanyakan oleh Ibu Christine ini hal yang sedang viral. Saudara bisa mencari juga hari-hari ini sedang viral ini. Walaupun pembunuhannya terjadi di 2016 karena hari-hari ini sedang mau dibuat film. Nah itu makanya, jadi peristiwanya itu ada sepasang muda-mudi yang tewas di tengah jalan di dekat sepeda motornya. Tadinya diperkirakan kecelakaan, maka dikuburkan. Dan polisi sebetulnya menaruh kecurigaan, tapi disimpulkan kecelakaan. Dan pada waktu diadakan doa bersama di rumah si pemudi yang namanya Vina Dewi Arsita di Cirebon, ini peristiwanya terjadi. Jadi ini sudah viral, jadi saya bisa menyebut
nama dengan jelas karena sudah viral saudara ya. Nah, kemudian di rumah almarhum itu ada seorang teman dari almarhumah ini yang kerasukan, yang mengisahkan bahwa meninggalnya almarhum itu bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh oleh geng motor seperti itu. Jadi yang kerasukan ini temannya almarhumah itu kerasukan roh almarhumah, mengaku kerasukan roh dari almarhumah dan menyatakan bahwa dia dibunuh. Nah, kemudian diadakan pengusutan dan ternyata betul. Jadi tewasnya almarhumah beserta dengan kekasihnya itu ternyata karena dibunuh oleh segerombolan geng motor. Nah, akhirnya diusut oleh polisi dan tertangkap 8 orang sedang diadili, yang 3 masih buron. Nah, pertanyaan dari Bu Octavia Dwi Kristiana, bagaimana iman Kristiani menyikapi peristiwa ini? Pertanyaannya begitu. Lalu selanjutnya, apakah kematian yang tidak wajar itu rohnya menjadi tidak tenang? Menurut iman Kristiani, hal semacam ini dapat dipercaya atau tidak? Wah, ini saya harus meneliti banyak hal. Nah, ini pada jawaban yang kedua ini, saya memberi judul renungan kita ini, roh jahat adalah pendusta. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21 sampai 22. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21 dan 22. Saya baca untuk kita sekalian ya. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, Aku ini akan membujuknya. Ya. Selanjutnya, Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Nah, jadi ini firman Tuhan ini diulangi 2 kali di kitab 1 Raja-Raja dan juga di kitab Tawarikh nantinya. Ya, menyebutkan di situ ada yang disebut roh dusta. Nah, jadi saya tidak akan mengisahkan soal pembunuhan yang ditanyakan oleh Ibu Christine, tapi lebih banyak akan kita akan mencermati bagaimana ada peristiwa yang terungkap karena orang kerasukan gitu loh. Jadi ada orang kerasukan yang mengaku kerasukan dari roh almarhumah, kemudian mengungkapkan peristiwa itu, dan ketika peristiwa itu diusut oleh polisi ternyata benar peristiwanya. Nah, ini. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk meneliti dari firman Tuhan bagaimana sebagai umat Kristiani kita bersikap, dan apakah tadi beberapa pertanyaan oleh Bu Christine tadi ya, apakah orang yang meninggal tidak wajar itu rohnya masih istilahnya ya bisa bergentayangan lah semacam itu, apakah rohnya menjadi tidak tenang dan sebagainya. Nah, itu mari kita sikapi, kita teliti dari firman Tuhan maksudnya. Dan saya ingin mengajak sekarang ini untuk mencermati keberadaan roh jahat itu lebih dahulu. Jadi supaya kita dengan hati-hati mencermati dari firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa tentang roh jahat? Sekali lagi saya menyampaikan bahwa untuk mengetahui hal-hal yang gaib itu manusia itu tidak punya patokan, ya toh?
Jadi kalau ada yang gaib, katakanlah ada orang kerasukan gitu. Nah itu setahu saya sampai sekarang ini banyak yang percaya saja kepada yang diomongkan oleh orang yang kerasukan itu. Kerasukan siapa, namanya siapa, dari mana, terus meminta apa, atau menyatakan sesuatu tentang apa, itu dipercaya saja seperti itu. Lalu manusia juga mempercayai kalau yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau roh-roh yang tidak tampak, itu berbicara dengan adat. Katanya menurut nenek moyang dulu di sini ada rohnya. Katanya kita harus begini begitu dan seterusnya. Nah ini. Nah jadi manusia itu tidak punya patokan, saudara. Ini hal-hal misteri seperti itu. Nah sebagai orang beriman, kita patokannya apa? Pegangannya apa? Seperti itu. Saya sangat meyakini, kita orang beriman sangat meyakini, untuk mencermati segala sesuatu, pegangan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang sudah pasti bisa digunakan sebagai pegangan. Dan kalau untuk saya sendiri, saya bisa bersaksi bahwa firman Tuhan itu yang paling benar. Dan itu sudah saya buktikan dalam hidup saya. Saya bisa bersaksi bahwa pegangan paling handal adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak ada yang melebihi firman Tuhan. Pegangan kita yang paling bisa dipercaya adalah sabda Tuhan itu. Nah oleh karena itu maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, terutama Ibu Christine, untuk mencermati hal ini, yaitu yang kita cermati sekarang adalah keberadaan dari roh jahat itu. Nah kemarin di jawaban saya yang pertama pada doa malam yang kemarin, kita menyimpulkan bahwa roh jahat itu ada. Bahwa Tuhan Yesus berkali-kali menyebutkan ada yang namanya roh jahat, iblis, setan, diabolos, disebut apa lagi, Lucifer, ya roh kegelapan dan seterusnya, itu ada ternyata. Karena nanti ada kalangan yang tidak percaya bahwa setan itu ada. Ada kalangan loh yang tidak percaya bahwa di dunia ini tidak ada roh jahat, itu tidak ada, seperti itu. Nah firman Tuhan tidak berbicara semacam itu. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa roh jahat itu ada. Nah lalu tadi ketika kita membaca di 1 Raja-Raja, nanti saudara bisa menelitinya juga di Tawarikh, di padanannya, disebutkan di situ ada disebut roh dusta. Dan kemarin kita juga sudah membaca ucapan Tuhan Yesus ya, yang kita baca dari Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang menjadi manusia itu bagi umat Kristiani, yang menyatakan bahwa iblis yang menjadi bapamu. Iblis adalah bapa segala dusta. Tidak ada kebenaran padanya. Yang ada adalah dusta dan dia bapa segala dusta. Itu Tuhan Yesus yang menyatakan. Nah sekarang kita dapati di kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21 sampai 22 ini tadi, di situ disebutkan ada yang disebut roh dusta. Dan ini yang memicu saya untuk mempelajari, dan saya punya pokok bahasannya. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan dulu ya. Saya pernah menyampaikan di doa malam juga, yaitu bermacam-macam roh. Jadi kitab suci itu menyebutkan yang disebut roh jahat itu bukan hanya sekedar roh jahat, bukan sekedar setan, iblis begitu. Tapi di beberapa bagian dijelaskan dengan lebih rinci dengan nama-nama mereka, begitu loh yang saya dapati. Ada yang disebut roh kekacauan, ada yang disebut roh perzinahan, ada yang disebut roh peramal, ada yang disebut roh bisu, ada yang disebut roh tenung, ada yang disebut roh tuli. Jadi firman Tuhan saya terima sebagai memberitahukan kepada kita, roh jahat itu ada bagian-bagiannya yang memiliki ciri khas tertentu. Makanya kalau umat Tuhan atau murid Tuhan Yesus Kristus mengusir roh jahat, itu harus jeli. Kalau yang menghinggapi seseorang itu adalah roh bisu, yang diusir ya roh bisu. Saya menerimanya seperti itu. Jadi tidak ngawur gitu loh saudara. Dan kalau yang menghinggapi seseorang itu
adalah roh perzinahan, yang diusir yaitu roh perzinahan. Nah, begitu. Karena murid Tuhan Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan. Halo. Ya, yang ini penjelasannya panjang. Nah, di sini kita dapati sekarang ada disebut roh dusta. Ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Christine, makanya saya cermati. Harap diketahui bahwa firman Tuhan menyebutkan ada yang namanya roh dusta. Jadi kalau boleh saya menambahkan, iblis atau setan itu cerdas dan licik. Kalau kita menghadapi orang kerasukan misalnya, itu jangan terus dipercaya 100%. Apa yang dikatakan dia namanya siapa, itu belum tentu. Iblis itu cerdas dan licik. Kita tahu Adam dan Hawa itu diasuh oleh Tuhan secara langsung, dikempit oleh Tuhan, saya biasa berkata seperti itu. Itu saja masih bisa dicuri oleh iblis kok hidup mereka, sampai mereka jatuh dosa dan kita keturunannya dibuang ke bumi, mengalami tempat yang terkutuk ini, dan warisan akhirnya adalah maut itu. Nah, itu karena iblis itu cerdas dan licik. Kita harus memahami akan hal itu. Dan yang harus kita pegang adalah firman Tuhan yang berkata bahwa roh jahat itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Makanya tidak ada setan baik. Semua setan itu isinya adalah pembunuh manusia. Nah, oleh karena itu maka sekarang kita dapati gambaran roh jahat itu kalau berbicara dengan medium apapun juga. Karena roh jahat itu nanti bisa berbicara melalui medium orang. Ya tadi yang kerasukan tadi itu kan mediumnya orang, yang dipakai untuk dia menyampaikan sesuatu itu kan orang gitu. Ya, orang yang kerasukan. Tapi ada orang yang sengaja atau pura-pura dipakai oleh sebuah roh untuk menyampaikan sesuatu. Nanti kalau saudara mencermati sekitar ini ya, yang sedang viral ini, pembunuhan Vina Dewi Arsita ini. Nah, itu nanti juga ada yang begitu, yang bertanya kepada arwah gitu. Lalu mengaku dia dihinggapi arwah itu dan berkata, lalu melihat sesuatu dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sekali lagi kalau ini masih perlu banyak kajian, entah itu pura-pura atau sungguh-sungguh dipakai sebagai medium. Nah, gitu ya. Tapi dengan apapun, kalau kita menerima sesuatu dari roh yang bukan dari Tuhan, itu kita harus waspada. Seperti itu. Dan itu memang bisa terjadi. Karena Alkitab menyebutkan ada namanya roh peramal. Jadi roh yang meramalkan sesuatu akan terjadi sesuatu seperti itu. Dan bisa juga pada akhirnya terjadi sesuatu. Nah, hanya yang perlu kita catat adalah bahwa apapun yang dikatakan oleh roh jahat itu tujuan akhirnya adalah merusak manusia. Begitu. Besok akan kita teliti bahwa roh jahat bisa pura-pura menjadi baik. Besok ya. Tapi yang kali ini saya ingin menggarisbawahi roh jahat itu pendusta. Makanya kalau kadang-kadang tidak berdusta, itu tujuan akhirnya adalah merusak manusia atau membunuh manusia. Nah itu dulu. Saya mungkin boleh menutup dengan kesaksian, terutama tentang roh dusta ini. Kembali saya ingin mengisahkan pergaulan saya dengan seorang paranormal, dan ini sudah diakui nih, kalau teman-teman di seputaran kota Salatiga sudah paham, yaitu almarhum Bapak Pendeta Suwarno Cokro Atmojo, usianya sampai 90 tahun, baru dipanggil Tuhan waktu itu. Dan waktu masih hidup saya banyak diskusi dengan beliau, pengalamannya ketika menjadi paranormal. Jadi orang ini dulu pernah menjadi paranormal, yang dimaksud tentu saja paranormal yang tidak betul, gitu loh saudara ya. Saya bukan mengatakan bahwa semua paranormal itu jahat, karena orang-orang yang mendoakan orang sakit dan menyembuhkan atau mengusir setan itu juga bisa disebut paranormal. Tapi paranormal yang dalam Tuhan, kan begitu kalau kita meninjau dari sisi bahasa. Tapi Pak Suwarno Cokro Atmojo itu menyebutkan, wah saya dulu dibantu oleh roh.
dan saya bisa dialog dengan roh itu. Dan itu orang di sekitarnya termasuk anak cucunya sampai hari ini bisa bersaksi. Ada hal-hal gaib yang diperbuat oleh beliau itu. Nah, antara lain yang diceritakan kepada saya begini. Dia sambil berseloroh berkata, saya dulu kalau naik bis, saya membayar bis tidak dengan duit kok, nak, gitu. Loh, dengan apa Pak? Saya katakan gitu. Dengan daun. Itu dirubah oleh roh yang membantu saya. Daun itu kondektur melihatnya sebagai duit. Bahkan saya kadang-kadang diberi uang kembalian. Loh, lah kalau begini ini kan berarti roh jahat itu jelas-jelas menipu. Ada orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan untuk menipu. Nah, itu saudara. Dan mengaku di hadapan saya. Ya sayang orangnya sudah dipanggil Tuhan sekarang ini. Tapi kalau orangnya masih ada pun di depan kamera dia mengaku. Berani mengaku. Orang dia pernah bersaksi di acara apa yang dulu disiarkan televisi itu, Solusi gitu. Kisah hidupnya sudah didokumentasikan di Solusi. Ya, waktu dia masih menjadi paranormal jahat. Dan ya maksudnya yang dimaksud saya maksudkan dengan paranormal jahat itu belum tentu dia pekerjaannya menenung orang dan seterusnya. Kadang-kadang menolong orang juga, tetapi dibantu oleh kuasa kegelapan yang bukan kuasa dari Tuhan. Itu loh. Nah, jadi melalui 2 kali jawaban ini, Bu Christine, setidaknya kita bisa mendapati firman Tuhan memberitahukan bahwa roh jahat itu ada. Lalu roh jahat itu pendusta, dia bapa segala dusta. Dan tujuan utamanya roh jahat itu adalah memusuhi manusia, membunuh manusia. Nah, itu dulu menjadi pegangan. Nanti saya akan menjawab pertanyaan yang langsung ditanyakan ini, tetapi saya harus mulai mengajak kita semua menyadari akan hal ini. Karena saya bermaksud kalau menjawab sebuah pertanyaan itu, ya kita menelitinya firman Tuhan itu kita cermati dengan seksama supaya tidak keliru seperti itu. Nah, jadi sampai pada bagian yang kedua saya menjawab pertanyaan dari Ibu Christine. Kali ini kami bisa menyampaikan nilai dari renungan ini, bunyinya begini. Sampai di sini kita mendapati bahwa sesuai firman Tuhan, roh jahat itu ada, ia bapa segala dusta, dan memiliki tujuan utama membunuh manusia. Nah, itu dulu ya kita dapati. Saya ulangi, sampai di sini kita mendapati bahwa sesuai firman Tuhan, roh jahat itu ada, ia bapa segala dusta, dan memiliki tujuan utama membunuh manusia. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami kembali memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama, pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Kami berterima kasih kepada semua yang mendukung,
dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.